Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rozaki Umam dari jurusan Informatika 2020. Sini saya akan melakukan suatu percobaan menggunakan tugas helix ya, atau di sini ada dua buah per. Yang pertama ada spring strength 1 dan spring strength 2. Di sini ada tingkat ketebalannya ya. Kemudian di sini juga. Nah, di sini sudah ada beban dan alat ukur penggaris. Untuk spring strength yang pertama saya ingin beri posisi ketebalannya di nomor 4, kemudian spring strength kedua di 5. Oke, sudah. Saya akan menaruh beban 250 gram untuk yang di spring 1 dan 100 gram untuk yang spring strength 2. Oke, sudah. Nah, di sini sebelumnya untuk kita mengetahuinya ketika fungsi menu di sini stretch length itu coba kita klik. Nah, di sini ada garis di mana per tersebut belum diberi beban. Jadi bisa kita ukur ya. Panjang pegas helix ketika belum diberi beban itu berapa sentimeter. Oke, kita coba. Dia itu mempunyai 48. Panjang pegas helix tersebut ketika belum diberi beban itu 48 cm. Oke, kita beri beban ya. Oke, tadi kita sudah spring strength 1 250 dan spring strength 2 100 gram. Oke, nah di sini juga ada menu resting position. Resting position itu garis di mana ketika pegas helix tersebut sudah diberi beban. Nah, kira muncul. Jadi panjang pegas helix yang sebelumnya 48 itu dia jadi berubah. Oke, untuk yang spring strength pertama itu dia menjadi 89. Oke, jadi yang tadinya 48 cm untuk yang spring strength 1 untuk yang per pertama ini dia menjadi 89. Kemudian untuk yang per kedua itu dia yang sebelum 48 jadi 62. Oke, jadi 62 cm. Nah, kemudian kita bisa mengukur. Untuk mengukur berapa pertambahan panjangnya dari yang sebelumnya itu kita taruh sini. Bisa. Pertambahan panjangnya untuk per yang pertama itu dia dia bertambah 41 cm. Untuk yang per pertama dia pertambahan panjangnya itu 40 cm. Kemudian untuk per yang kedua dia pertambahan panjangnya berapa? Kita lihat. Yang pertama 41 cm, untuk yang kedua dia bertambah 14 cm. Nah, jadi pertambahan panjangnya untuk yang per pertama itu dia 40 cm dan untuk per yang kedua itu dia ada 14 cm ya. Kemudian di sini juga ada movable line. Movable line itu garis tarikan kedua per tersebut nih. Jadi kita coba kita taruh penggarisnya dulu di sini sebelumnya. Oke, di sini. Nah, jadi garis ini untuk menarik kedua per tersebut untuk kita bisa mencoba ya. Saya coba naruh di 70 deh. Jadi kita garis untuk menarik per tersebut ya. Garis tarikan dari kedua per tersebut. Nah, saya coba taruh di sini. Kemudian yang ini juga sama di sini ya. Jadi kita ingin membuktikan apakah ketika kita tarik dengan garis tarikan ini dengan 70 cm dia akan kembali seperti semula atau tidak ya. Oke, kita coba play.
Nah, oke, bisa kita lihat dia balik seperti semula ya, ke tempat ketika dia sudah diberi beban. Jadi yang artinya eh, jika suatu pegas melampaui batas elastisitas, maka pegas tersebut tidak akan kembali seperti semula. Jadi benda tersebut tidak akan kembali seperti semula, dan jika gaya yang diberikan pada pegas itu terus bertambah, bisa-bisa benda tersebut akan rusak. Ya, jadi artinya eh, ketika gaya yang diberikan pada suatu pegas itu, maka eh, pertambahan panjang pertambahan panjang pegas itu akan bertambah. Jadi ketika sebuah pegas diberikan gaya, maka pegas tersebut akan bertambah pula pertambahan panjangnya. Jadi semakin dan juga semakin berat massa benda tersebut, maka semakin lama periode benda tersebut. Ya, jadi seperti itu. Jika suatu pegas diberikan gaya, maka pegas tersebut akan bertambah panjangnya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.